Sedap kopi Medannya memang. Ya. Pemirsa, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di Mimbar Fokus kali ini. Kali ini kayaknya saya kedatangan seorang anak muda. Dan semangat muda pastinya. Dan akan main katanya tahun depan nih. Kita coba ngobrol-ngobrol sama dia. Dia anak Medan, jadi enak kita ngobrolnya. Iya kan? Siap. Aduh, aku kadang ini penyakitku. Aku mau manggil apapun di layarnya semua abang. Walaupun kelihatannya aku lebih muda daripada kau sedikit. Ya, aku panggil abang juga lah ya. Aku manggil abang juga. Oh, kita di Medan. Boleh juga. Kita di Medan ya. Di Medan kan cuma abang dan kakak yang ada. Iya, di abang. Jadi apa lah kita mau ceritanya? Ini momennya momen lagi setengah-setengah mabuk orang. Betul. Ya kan? Nggak sampai lagi 2 bulan. Iya. Ya kan? Udah rame. Makin rame. Suasana, tapi yang anehnya, yang rame itu untuk presiden. Untuk klien caleg kok nggak rame. Kenapa? Coba lo gambarkan dulu. Ya, sebenarnya pemilihan legislatif itu tidak terpisahkan dari pemilihan presiden. Iya. Nah, jadi kenapa pemilihan presiden ini harus lebih ramai ya, supaya caleg-caleg yang ikut turut partainya ikut mengusung presiden, betul, itu bisa berdampak gitu dia. Cuman kayak aku nih, aku orang Medan. Iya. Yang kuperlukan kan untuk di Medan nih. Betul. Ya kan? Yang mewakili aku di Medan. Iya. Atau yang mau jadi pelayanku di Medan, itu yang pikir. Sampai sekarang Medan coba. Nggak banyak aku tahu caleg coba. Ambil dulu. Iya. Ya tergantung lokasi lah ya. Kalau seperti saya misalnya kan di Dapil 2 Kota Medan untuk DPRD Kota Medan. Ya, mencakup misalnya di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuan, Medan Marelan. Ya, kalau di sana memang apapun yang kita lakukan itu kalau tidak di blow up, tidak disampaikan berulang-ulang kepada masyarakat, masyarakat juga cepat melupakan. Kan? Lebih ingat orang sekarang sama calon presiden ini, calon presiden itu. Kenapa? Betul. Gambar lebih banyak di tempat kalian mungkin? Iya, lebih banyak. Bahkan satu malam bisa banyak baliho bertumbuhan yang muncul. Nggak tahu kita siapa yang kayak cendawan gitu. Pasang. Nah, itu yang aku bilang. Seakan-akan kawan-kawan caleg di Medan, di Medan ya kita cerita, nggak usah yang lain ya. Iya. Semangat nggak semangat. Gitu ya. Nah, itu yang awam lihat gitu. Kemana aja kawan kita kok yang dipasang orang ini yang ke Jakarta aja semua. Yang Medan ini kemana? Nggak punya duit apa? Enggak, malah sebaliknya itu Pak. Jadi ada fenomena di kebelakang ini. Masyarakat itu seolah-olah sengaja dibuat menjadi pragmatis Pak. Nah, jadi para caleg yang akan maju dalam pemilihan legislatif ini tidak lebih mengedepankan kualitasnya, terus apa yang bisa dia lakukan, tapi lebih banyak dia membentuk jaringan bagaimana mengumpulkan masyarakat dengan cara-cara pragmatis, Pak. Kayak gitu kan nggak mendidik. Udah pasti nggak mendidik. Nah, gimana caranya kalau? Nah, hal inilah yang harus kita ambil cara yang berbeda daripada yang itu yang aku mau tahu. Apa cara beda itu? Masa beda Pak Presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3? Iya. Kalahlah kita nanti. Betul. Ya tidak mudah memang untuk mengubah persepsi masyarakat yang sudah
belasan atau puluhan tahun itu dicekoki dengan cara-cara pragmatis itu. Terjajah pragmatisme. Iya. Kalau aku bilang itu terjajah ini. Ya terjajah lah. Karena dia berpikir sepertinya tidak ada pilihan. Nah, kalaupun kita pilih yang berkualitas, yang pernah membantu kita, baik secara program, pendidikan dan lain sebagainya, ketika ada dibuat jaringan pragmatis yang ya beredar lah uang-uang lah gitulah kira-kira kan. Tapi kan rakyat pikirnya ya memang rakyat akhirnya pikir singkat. Iya. Ada kucucu. Iya. Tak ada ke laut gitu ya. Apalagi Medan Utara mulai ya. Oh iya. Tapi meskipun memang nggak semua masyarakat yang terima uang itu akan pilih yang berikan uang. Ya memang bisa. Makin kesini makin masalah makin pintar. Iya. Tapi yang pintar itu kan boleh dibilang yang memang sudah bergaul dengan kalangan politisi dan segala macam atau kalangan partai. Tapi kan mengingat hal itu sama terjadi di semua partai, apa yang kita lakukan? Ya memang harus jadi tampil yang berbeda, Pak. Kalau kita tujuannya adalah ingin mengubah pragmatis, tapi kita harus jadi berkorban. Tingkat ketidakberhasilan kita makin tinggi, Pak. Ketika kita ingin mengubah kebiasaan itu. Berat lah tuh. Iya. Makanya jadi ada pilihan. Nah, makanya kita di sini dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan bagaimana menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, visi misi kita kepada masyarakat yang memilih kita. Udah cakap visi misi mantap nih. Iya. Apa visi, Pak? Kalau saya di Medan Utara, visi misi ini sudah saya laksanakan itu sejak ya sekitar 4-5 tahun yang lalu. Pertama berkaitan dengan pendidikan, Pak. Ya. Dalam pendidikan ini saya di Medan Utara itu ikut berperan serta dalam mendorong agar di Medan Utara itu berdiri lembaga-lembaga pendidikan. Kan udah banyak sekarang. Oh enggak, Pak. Baru-baru ini baru 2, Pak, yang kelihatan. Kalau lembaga perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi maksudnya ya? Perguruan tinggi. Okay. SMA juga. SMA juga kekurangan, Pak. Misalnya di Belawan itu ada 1 SMA. Tapi itu di ujung. Di ujung kota Medan, Kelurahan Bagandeli. Di Bagandeli. Yang sering banjir dan siswanya terpaksa sering diliburkan. Itu pendidikan. Nah, kemudian di Labuhan, ya di Labuhan tuh ada 2. Di Marelan ada 1 yang negeri. Yang swasta sangat minim. Nah, tapi yang waktu berapa tahun belakangan ini kita fokus ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi sana ada yang pelayaran itu kalau nggak salah ya? Enggak, Maritim, ada, Akademi Maritim itu ada di Medan Barat, Pak. Bukan di ini. Di Medan Barat. Di sana itu hanya cabang, Pak. Misalnya UISU buka kampus Medan Utara. Jadi nggak ada yang betul-betul? Nggak ada. Tapi itu pun sudah sangat membantu. Kemudian ada Estemic Times. Dia buka kampus di Medan Utara, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Multismart. Nah, jadi saya semangat juga, meskipun hanya mereka buka cabang, tapi saya semangat juga mendorong masyarakat adik-adik yang baru tamat SMA itu untuk kuliah. Tapi ingatku dulu, ini seingatku ya, di situ ada dulu Akademi Maritim. Dia sampai punya kapal nangkap ikan. Itu sekolah, Pak. Sekolah tingkat atas dia itu, Pak. Kalau kita masuk Belawan itu ke arah Makam Pahlawan, terus ke dalam situ, di daerah situ, aku pernah ke sana soalnya. Iya, tapi itu bukan sekolah tinggi. STM Perkapalan gitu dia, Pak. STM Perkapalan. Dulu sekolah tinggi itu, Kadin kalau salah juga orang-orang Kadin yang buka situ. Tapi entah mungkin dulu sempat ada lah. Dulu udah cukup lama berarti, tapi belakangan ini tuh nggak ada, Pak. Dan itu buktinya memang visi misi cocok itu untuk ada pendidikan. Sudah pendidikan apa lagi? Nah, ke pendidikan tadi saya selesaikan dulu sedikit, ya. Cepat kali dengan adanya program
Indonesia Pintar yang dibiayai oleh APBN. Oke. Nah, itu anak-anak muda ini yang tamat SMA ini saya dorong, Pak. Jadi sebelum mereka tamat, saya sudah sosialisasikan kepada mereka agar mereka mau kuliah. Mereka ini umumnya, Pak, tidak mau kuliah itu pertama Duit. masalah dana. Oke. Kemudian masalah jarak. Oke. Oh iya. Masalah jarak dan masalah waktu. Beda anak tengah kota Medan ini kuliah sama anak Belawan misalnya. Perjalanan dari Belawan ke misalnya ke kampus USU lah, itu lebih 1 jam, Pak. Oh iya. Nah, berarti dia harus jauh-jauh. Habis subuh dia harus berangkat. Dia harus sudah berangkat. Lalu ongkosnya kan lebih mahal. Ya. Nah, beda dengan anak kota Medan yang mungkin dia bisa sebentar saja nyampe dan ongkosnya juga lebih murah. Ya. Nah, dengan adanya program Indonesia Pintar yang KIP kuliah itu, Pak, 4 tahun belakangan ini itu yang saya fokuskan. Untuk potensi itu banyak di sana. Ada banyak. Tahun ini ada 42 yang saya bantu untuk. Sehingga harus ada sebuah perguruan tinggi baru di sana, potensinya itu cukup. Cukup, Pak. Kan di sana banyak yang mau kuliah. Tapi karena faktor jarak, kemudian faktor biaya ongkos, itu mereka akhirnya mengurungkan diri. Terus aku jadi terpikir juga sama kalangan sana kan relatif kalangan orang perikanan. Ya, buruh, nelayan. Dan segala macam. Apa yang cocok di sana dibuat? Kalau visi misi itu yang mau awak bawa? Ya, perguruan tinggi negeri, Pak. Bidangnya? Bidang perikanan, umum, hukum. Sana kan berpotensi, Pak. Termasuk bidang sains dan komputer. Di sana sangat diminati. Ingin merubah hidup? Iya, ingin merubah hidup karena melihat mungkin orang tua mereka seperti ini, mereka ingin tapi itu yang aku takut sebetulnya. Belajar dari pengalaman kebun. Jarang anak kebun yang mau pulang ke kebun sesudah ditamat. Akhirnya kebun bapaknya pun terjual. Iya. Nah, kalau itu terjadi di Belawan gimana? Nelayan tidak punya lahan, Pak. Laut. Nah, jadi kalau kalau anaknya pulang lagi dukung bisnis orang tuanya, habis di situ nelayan nanti. Kalau kita anggap nelayan itu sebuah pengusaha, itu bagus, Pak. Mereka kuliah manajemen, mereka manajemenin industri perikanan, itu bagus. Itu maksudku, apakah sekolah atau kampus yang seperti itu yang akan didorong di sana? Iya, sekolah tinggi ilmu ekonomi itu kan itu manajemen, Pak. Manajemen ekonomi. Ya, paham. Jadi banyak yang juga yang berhasil, yang nelayan, yang kalau ada anaknya memberikan masukan tentang itu. Oke. Jadi dia nggak lagi jadi buruh laut ya? Iya, buruh nelayan. Dia itu jadi pengusaha perikanan. Pengusaha ikan, pengusaha segala macam. Oke, itu di pendidikan. Iya, Pak. Visi berikutnya? Ya, terkait dengan percepatan lah, Pak, pembangunan Medan Utara. Oh iya, memang sampai sekarang kabarnya masih tertinggal juga ya. Oke. Walaupun wakil wali kota udah orang situ. Udah. Wah, bahkan janji kampanyenya kan seperti itu, Pak. Fokus pembangunan Medan Utara. Oke. Dan faktanya kan enggak juga. Kalian yang dukung dulu PDB. Iya, betul. Menyesal enggak juga. Menyesal enggak ya? Menyesal enggak juga, tapi yang sangat disayangkan ya kan? Belum terjadi. Itu mau kita jadikan sekarang. Iya, itu dia, Pak. Ya, kalau kita lihat arahnya kan udah oke. Iya. Dari dua visi ini, misi yang akan dilakukan apa? Ya, kembali ke mengumpulkan anak-anak muda lah, Pak, generasi muda yang sangat minim, Pak, muncul dari Medan Utara itu anak-anak muda yang punya talenta dan keberhasilan yang di atas rata-rata. Saya ini, Pak, ini karena terbuang dari lingkaran Medan Utara saya ini, Pak. Jadi saya bisa bergaul di luar Medan Utara. Aku nggak sedih sebetulnya kalau itu yang menjadi alasannya. Iya. Sebetulnya aku lihat potensi itu juga ada. Aku juga punya kawan-kawan anak Medan Utara yang juga berhasil
Ya, salah satu contoh juga wakil wali kota kita juga anak Medan Utara yang berhasil, dan anak-anak pergerakan dari Medan Utara juga banyak yang berhasil. Banyak. Nah, itu memang bukti potensi yang akan menarik untuk dielaborasi. Iya. Tapi sebagai wakil rakyat di sana, sanggup? Ya, kalau tidak dimulai, nanti kan akan jadi wakil rakyat di sana kan? Iya. Sanggup? Kalau tidak dimulai, kan saya sudah mulai meskipun saya belum jadi anggota wakil rakyat kan. Iya, betul. Kayak semen Padang juga kurasa. Iya. Kawan kita satu. Nah, berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Iya, saya sudah mulai. Saya mulai dari penyakit-penyakit masyarakat itulah Pak. Saya jadi aktivis anti narkotika, Gerakan Nasional Anti Narkotika itu, ya Granat. Dan saya sekarang sekretaris Kota Medan ya Pak. Oke. Nah, kenapa saya aktif di anti narkotika ini? Karena saya anggap Medan Utara itu tidak maju, salah satu penyebabnya adalah narkoba Pak. Oke. Jadi jelas arah misinya ini. Iya, jelas. Kenapa saya harus ambil jabatan itu? Supaya banyak program-program anti narkotika bisa saya tarik ke Medan Utara. Meskipun waduh banyak tantangannya Pak. Ya. Banyak tantangannya, bisa dari teman sendiri, bisa dari kelompok yang ada di kiri kanan dan lain sebagainya. Aku tadi mau menanya bisa dari teman sendiri, tapi udah dijawab. Karena ya kita nggak bisa nggak bisa nafikan bahwa di kawasan itu sering sekali kita dengar cerita-cerita yang kurang sesuai, betul kan? Betul. Dan itu memang harus dirubah. Nah, itu kan sudah dirasakan sendiri dengan berjalan sebelum jadi anggota dewan. Iya, Pak. Yakin nanti ketika jadi anggota dewan itu bisa Pertama, faktor 50 orang dipengaruhi oleh sistem itu memang harus kita waspadai, Pak. Oke. Untuk bertahan memang kita lihat dari teman-teman kita ya yang sudah duduk itu memang sangat berat. Bahkan ada merasa disisihkan oleh temannya gitu kan. Itu yang aku gambarkan. Iya. Ketika seseorang sudah memikirkan rakyat, dia disuruh kembali aja lah ke rakyat gitu. Ini makin berat ini. Saya minum dulu lah. Saya minum dulu. Kan nggak enak kalau dikatakan seperti itu kan? Iya. Ya itu butuh kita komitmen lah Pak. Butuh komitmen, konsistensi bahwa kita ini cari makannya bukan dari sebagai anggota DPRD Medan. Itu. Ya. Jadi anggota dewan ternyata bukan buat cari makan, bukan pekerjaan sendiri. Bukan. Makanya saya sangat sedih kalau ada calon legislatif yang mengatakan bahwa nantilah ketika jadi anggota DPRD nanti kita belajar di situ katanya. Wah, kan sedih kita. Padahal ketika kita duduk jadi anggota DPRD itu kita sudah action, bukan belajar lagi gitu. Jadi DPRD itu bukan tempat belajar, Pak. Itu tempat action untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Belajar di partai ya? Belajar di partai. Itulah gunanya pendidikan politik di partai kan. Ada kan gitu di sini ada sekolah pendidikan partai. Ketika kita menjadi eksekutif, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Ketika kita menjadi legislatif, apa-apa yang kita lakukan itu sudah kita pelajari. Tinggal action. Makanya kalau masih mau belajar lagi di DPRD, waduh berapa tahun lagi dia belajar. Nah ini menarik, aku rasakan kalau memang kondisinya kita udah siap, langkah yang akan kita ambil apa? Pertama saya bilang tadi bahwa anggota DPRD itu bukan tempat cari makan. Ya. Nah tentu kita jangan fokus kepada apa yang bisa kita manfaatkan dalam program itu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Apa manfaat kita untuk program itu? Program itu, untuk ke masyarakat. Nah, bisa dilihat dari latar belakang profesi sih sebenarnya. Ya, kayak seperti saya kan profesi advokat nih Pak. Saya dapat rezeki itu, dapat berkat itu kalau saya bantu orang. Begitulah karakter saya terus menerus. Kalau saya bantu orang merasa tertolong, terbantu, saya dapat berkat.
begitu seterusnya. Kalau nggak saya bantu orang, saya nggak dapat. Tapi kan itu kan kayak lilin kurasa yang awak bilang. Menerangi orang tapi nanti padam sendiri. Kan DPRD ada gajinya, Pak. Kan ada gajinya. Oke. Ya, gaji itu kan bisa kita manfaatkan untuk itu. Ya, selama ini kita belasan tahun, Pak, tidak ada yang gaji. Oke, yang gaji orang banyak ini. Yang gaji kan kalau dia merasa terbantu dia. Kasih. Kan bukan gaji itu namanya. Kayak itu lebih ke penghargaan. Ke penghargaan. Nah, sekarang kalau saya jadi duduk di DPRD itu sudah dapat gaji. Ya nggak ada salahnya juga gaji itu aja kita gunakan untuk itu. Kan penghasilan kita sudah berani. Kalau gaji dewan sementara kebanyakan kawan-kawan nih yang ku dengar aku nggak berani menuduh segala macam. Kabarnya begitu dia dilantik jadi anggota dewan, ke bank itu larinya katanya. Digadaikan ya, sekolah kan, dijadi jaminan agunan ya Pak. Ya boleh-boleh aja, itu terserah lah ya Pak ya. Tapi bukan itu yang kita kejar ya? Enggak Pak, karena saya pikir gini, secara manusia Pak ya, saya tidak jadi anggota DPRD saja, saya bisa cari uang dari banyak hal. Apalagi saya jadi anggota DPRD, saya pikir seperti itu. Tapi bukan seperti yang anggota DPRD yang rame-rame masuk ke bank tadi. Bukan. Masuk sekolah. Oh, sekolah tadi. Masuk sekolah. Tidak, Pak. Kita kan orang hukum, Pak. Itu dia. Kita orang hukum tentu paham. Yang paling tidak boleh adalah melanggar hukum. Tapi karena orang hukum ini pandai pula dia melanggar hukum biasanya. Enggak juga, Pak. Enggak. Tahu barrier. Orang hukum ini paling takut dengan hukum, Pak. Seperti saya lah. Sejak saya jadi belajar hukum, lampu merah itu, itu kita nggak berani langgar lagi lampu merah itu. Sebelum kita menjadi orang hukum. Kalau belum orang hukum, lampu merah pun kita tabrak aja. Belum merah kali ya. Nah, menarik. Nah, pemirsa, kalau sudah ada calon legislatif kita yang berpikiran tidak mencari kerja, itu tentunya sebuah tantangan sendiri buat dia. Tantangan itu keluarga menerima nggak? Ya, karena tantangannya seperti itu biasanya. Benar Pak. Nggak berani aku bilang ya. Sejak saya bergabung di partai PD Perjuangan ini ya, sekitar hampir 20 tahun saya Pak. Jadi anggota, kemudian jadi aktivis partai itu sudah sekitar 15-10 tahun. Itu banyak hal yang kita alami. Kita berpartai ini bukan juga cari uang, Pak. Bahkan kita lebih sering kita mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan partai. Tetapi ketika kita berpartai, banyak hal yang kita pelajari, banyak hal juga kita dapat, misalnya seperti jaringan, relasi, dan lain sebagainya, yang dapat membantu profesi kita, pekerjaan kita. Jadi profesi ini justru akan membantu pandangan dan gerakan politik yang kita dapat dari partai. Gitu. Iya, iya Pak. Termasuk bukannya partai nanti justru membantu partai bisnis kita ini? Ya bisa jadi juga Pak. Bisa jadi juga. Karena kan seperti misalnya kita waktu itu PD Perjuangan bukan partai pemerintah. Waktu masa Pak SBY 10 tahun oposisi. Ya, kita bisa tetap eksis, survive meskipun kita tidak ada di dalam pemerintahan. Nah, itu menjadi pelajaran yang menguatkan kita. Tapi itu kan pandangan kita yang paham siapa kita. Untuk mengajak masyarakat paham bahwa kita itu memang seperti yang kita bicarakan ini gimana? Ya, kalau untuk dijelaskan, kalau pakai serangan pajak kan nggak mungkin lagi sekarang kan? Memungkinkan lah Pak. Tapi bukan kita. Itu dia. Pragmatisasi tadi ya serangan pajar Pak. Jadi memang masyarakat itu sudah dicekoki bahwa
pada nanti masa pencoblosan mereka tinggal menunggu di rumah, ya, nanti ada yang datang mengantarkan sejumlah uang untuk tujuan agar orang-orang tertentu dipilih. Nah, Kita nggak begitu. kita apa yang bisa kita buat seperti itu, Pak? Kita buat jaringan, kita buat pendidikan, kita list orang-orang yang sudah kita bantu, meskipun Pak ada juga yang bilang orang yang kita bantu itu pun, yang kita bina itu pun belum tentu nanti milih kita. Ya. Belum tentu. Sedangkan yang kita kasih serangan fajar pun belum tentu. Belum tentu. Oke. Nah, makanya berarti kan bukan serangan fajar solusinya. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, kita harus bergerak dengan cerdas tadi, Pak. Serangan fajar pun banyak kok orang bikin serangan fajar nggak duduk. Tapi ini yang kurasa memang kalian caleg-caleg ini harus muncul, tidak hanya suara visi dan misi presiden yang orang dengar, tapi suara visi dan misi calon wakilnya juga harus dengar. Iya. Ya, Apa yang awak lakukan untuk itu? Pertama, karena ini zamannya teknologi informasi, Pak. Oke. Jadi jejak-jejak digital yang positif, ya mungkin 5 tahun ya 10 tahun belakangan ini itu saya kumpul, saya blow up, saya sampaikan kepada masyarakat, mengingatkan kembali bahwa ini pernah kita kerjakan, ini pernah kita kerjakan, ada jejak-jejak digital lengkap dengan tanggal di mana, kapan. Jadi nggak gitu. cuma janji. Iya. Nah, kalau janji sekarang memang lagi musim, kayaknya murah kali sekarang janji. Oh iya, murah. Iya. Iya, tanpa faktanya kan, Pak. Atau ada juga begini, ini pengalaman pribadi ya, Pak. Iya, itu yang aku mau Pengalaman pribadi. Yang aku mau tahu sebetulnya. Ada di satu tempat di Kecamatan Medan Labuhan itu, pada tanggal 27 Desember tahun lalu, 2022, saya melakukan survei di satu jalan, ya, jalan itu tergenang air. Menurut pengakuan masyarakat situ bahwa bertahun-tahun ini jalan nggak diperhatikan, nggak diperhatikan. Lalu saya sebagai ketua partai juga di Kecamatan Medan Labuan itu, lalu kita buat laporan, kita sampaikan ke ketua DPRD, kebetulan ketua DPRD-nya juga saudara kita, satu partai kan gitu, satu partai. Lalu setelah disampaikan kita buat seperti pengajuan ke Wali Kota Medan, dan kebetulan juga Wali Kota Medannya orang juga kita juga partai. Lalu kita sampaikan, dan di bulan Maret dan sampai April dibangunlah jalan itu sepanjang 300 meter. 300 meter, masyarakat sudah merasakan dan lain sebagainya. Namun belakangan ini sudah ada yang klaim. Nah, itu sudah ada yang klaim yang lain. Yang klaim kebetulan orang yang saat ini sedang incumbent, yang menjadi anggota DPRD, dan dia punya akses untuk menyampaikan ini dan menenggelamkan. Logikanya masuk. Nah, tetapi kita bersyukur, saya kebetulan rajin, Pak, bermain di media sosial ini, mengisi postingan-postingan. Jadi semua kegiatan saya itu saya posting di media sosial. Nah, itulah yang saya kumpulkan untuk mengingatkan kembali bahwa yang merancang perjalanan hingga sampai jalan ini, irigasi, drainase ini diperbaiki itu orangnya ini gitu, bukan yang itu, meskipun dia punya akses untuk mengklaim ke masyarakat. Ya, boleh jadi dia juga terlibat. Ya, bisa jadi, Pak. Ya, cuman kan inisiatornya dia nggak tahu. Orang masyarakat nggak tahu bahwa inisiatornya orang kampung setempat lah inisiatornya, gitu kan. Betul. Nah, itu dia yang jadi masalah. Satu lagi yang aku pengen tahu, dengan latar belakang hukum, seharusnya kan masyarakat atau konstituen kita di situ akan berharap banyak sama Bang Rion. Apa kira-kira program, karena kita tahu semua tahu tadi masalah narkoba, masalah hukum dan lainnya itu banyak sekali di kawasan
konstituen Abang. Bukan konstituen Abang maksudnya, di kawasan konstituen. Iya, di Dapil 2 lah. Dapil 2 situ kan. Ya kita nggak bisa mengatakan tidak bisa mengiyakan. Iya. Tapi langkah konkret ketika sudah duduk, komisi berapa mau Abang ambil? Untuk itu. Komisi Hukum pasti Pak. Nah, kenapa Komisi Hukum? Karena Pak, kita lihat ya, penyusunan pembuatan perda misalnya. Iya. Ya. Saya mohon maaf lah ke anggota DPRD yang sekarang. Ya kan? Nggak, itu kan lain orang dan zamannya. Iya, karena minimnya orang hukum yang ada di legislatif, sehingga penyusunan perda, penyusunan aturan-aturan yang baru itu harus melibatkan praktisi hukum dari luar. Bahkan setelah selesai baru dibahas di dalam. Jadi tidak ada inisiatif dari dalam untuk membahas itu secara kerangka hukum ya? Mungkin lebih tepatnya merasa tidak mampu mungkin Pak. Masih tidak mampu. Kalau orang hukum banyak sebetulnya di sana, ada ya. Ada. Cuman mungkin ya seperti tadi itu, aku nggak berani bilang itu tadi aja lah. Ya, kan? Memang akademisi diperlukan. Itu hanya untuk penyelaras. Second opinion. Tapi kita harusnya legislatif itu yang buat, lalu kita serahkan ke akademisi, tolong dicek apakah sudah memenuhi. Kenapa aku ajak juga kita ngobrol ke arah sana? Masyarakat pasti senang dengan pembangunan. Ada proyek di kampung dia senang. Tapi begitu seperti sekarang proyek itu, kita nggak bisa cerita yang di sana. Aku nggak ngelihat kondisi di Medan Utara. Yang di sekitar kota Medan aja, bangun, ya kan? Orang tidak bisa berbisnis, jalan orang makin jauh. Dan banyak hal lain, ancaman dari pembangunan itu begali gorong-gorong, orang bisa jatuh ke sana, nggak ada. Nah, apa hal itu akan jadi frame Bang Rion nanti? Harusnya seperti itu Pak, karena pemerintah Kota Medan itu sebelum melaksanakan mengesahkan APBD itu kan meminta pendapat daripada Dewan DPRD. Seharusnya. Jadi pembangunan itu harus ramah kepada masyarakat. Orientasinya ke situ kan? Jangan, memang namanya pembangunan pasti ada berdampak ya Pak ya, pasti berdampak. Tetapi jangan sampai merugikan masyarakat. Ya kita atur, misalnya ini nanti terganggu, ya kita atur dulu solusinya. Aku berharap kalau itu bahkan jadi. Iya, diatur dulu. Kenapa sekarang kok kejadian yang begitu? Bahkan ada pula yang keterlaluan, sangat membuat jalan mulus. Ini kelebihan sampai licin kan Pak. Nah, yang begitu kenapa legislatif diam? Iya. Nah, apa Bang Rian nanti juga akan begitu? Nah itu Pak, itulah tadi sistem tadi. Kita harus memang komit sejak awal. Itu yang aku maksud dengan berapa? 50 orang ya? 50 orang Pak. Satu lawan seandainya lah semua. 49. Tapi apa ruginya Pak? Kan nggak ada ruginya Pak. Gaji kan tetap nggak dipotong. Kecuali kalau kita nggak selaras dengan yang lain, gaji kita dipotong. Nah, itu mungkin mikir kita Pak. Iya kan? Iya. Tapi kita berbeda pendapat pun gajinya sama, ya nggak ada masalah. Sama seperti biasa kita di persidangan. Hakim ada 3, satu bisa berbeda pendapat kan daripada hakim yang lain. Betul. Meskipun memang yang keputusan yang suara terbanyak tadi yang dilaksanakan. Ya nggak ada masalah. Kenapa aku bertanya gitu? Berani rupanya Bang menghadapi situasi yang seperti itu, karena arahnya sekarang udah seperti itu kan. Kalau bukan, aku nggak berani bilang pasti, tapi pragmatisme itu udah menjalar sampai ke. Dibilang berani nggak berani, tapi yang pasti saya nggak takut gitu aja Pak. Itu ya. Saya nggak bilang nggak berani, tapi saya nggak bilang takut gitu ya. Karena apa yang mau saya takutkan? Seperti saya cerita tadi kan Pak, dari awal tadi. Latar belakang saya sebagai wartawan tadi, dan sebelum saya wartawan juga ada pengalaman 96 sampai tahun 2000 di Jakarta, di masa reformasi,
itu yang membuat saya mengubah cara berpikir saya bahwa kepentingan orang banyak itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Berarti abang melihat proses reformasi ini secara utuh dari awal sampai sekarang, ya kan? Dan melihat reformasi itu tidak seperti yang kita harapkan. Abang akhirnya memberanikan diri untuk betul-betul terjun ke sini. Tapi sebelumnya abang pernah terjun kan? Saya di partai politik, ya di tahun 4 tahun 5 tahun yang lalu saya juga ditunjuk oleh Partai PD Perjuangan untuk mewakili dapil saya di dapil 2 karena saya memang bertempat tinggal di sana. Nah, tapi pada saat itu saya masih aktif di DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Nah, jadi saya lebih mengampanyekan Pak calon Presiden Jokowi pada saat itu daripada mengkampanyekan diri saya sendiri. Nah, tapi 3 tahun belakangan ini saya dipercaya oleh partai sebagai ketua PD Perjuangan Kecamatan Medan Labuhan. Yang sebelumnya juga saya kepala Badan Bantuan Hukum PD Perjuangan. Jadi modal jaringan ini yang memantapkan saya, saya harus serius. Jadi pengalaman dulu itu walaupun memperjuangkan orang lain, ini jadi pelajaran untuk memperjuangkan diri sendiri kan? Iya. Bahkan saya nggak mementingkan diri sendiri pun saya dapat loh hampir 1.500. Waktu itu? Iya Pak. Wah. 1.500 suara. Berarti nggak susah lagi dong sekarang? Ya mudah-mudahan Tuhan lah mengizinkan. Kira-kira proyeksi abang berapa ribu? Target amannya itu 8.000 Pak. 8.000 ya? Ya, karena hasil hitung-hitungan kan dulu 12 kursi di dapil 2. Sekarang tinggal 9 Pak. Tinggal 9. Berarti dari 12 itu harus ada 3 orang yang harus tidak duduk. Jadi tantangannya lebih kuat. Tantangannya makin berat justru. Makin berat. Tapi di situ permainan, Bang. Ya di situlah. Ya, kita sama-sama berharap, sama-sama berusaha. Mudah-mudahan melalui perbicaraan kita ini ada hal yang baik yang bisa dilihat orang. Ya, ada satu Pak. Ada program pemerintah Pemko Medan lah misalnya kan. Ada bantuan sosial untuk komunitas, marga, STM, pengajian, perwiritan dan lain sebagainya. Kemudian bantuan rumah ibadah, gereja, masjid, ya, vihara dan lain sebagainya. Itu sekarang di masyarakat itu muncul diskusi-diskusi, Pak. Ada yang banyak membantu untuk membuka akses kepada Pemko Medan, tapi setelah cair uangnya nggak penuh. Ini nggak akan terjadi di zaman abang kan? Oh itulah itu visi saya tuh. Visi saya kalau ada bantuan dari Pemko Medan. Transparansi untuk sebuah transparansi. 10 juta dibantu Pemko Medan, 10 juta sampai ke masyarakat. 100 juta, 100 juta. Jadi nggak ada potong-potong. Jadi jelas arah abang ya? Iya. Transparansi dan kepercayaan publik itu akan abang jadikan amanah yang betul-betul akan dijalankan ketika abang menang di tahun depan. Visi misinya menarik. Transparansi dan amanah. Karena bekerja untuk rakyat, Bang ya? Sebagai wakil. Iyalah, Pak. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita ngobrol sama Bang Rion dan mungkin juga kawan-kawan Bang Rion dan yang nggak perlu kita lupakan tanggal 14 nanti. 14 Februari maksudnya tahun 2024. Cuma berapa puluh hari lagi. Jangan salah pilih ya. Assalamualaikum.